Sebelum kita bercerita kepada orang lain tentang masalah kita, hendaknya kita juga harus mengetahui bagaimana karakter dia. Apakah dia itu memang kehidupannya itu suka mengadu domba, atau mungkin memang kehidupannya itu suka nyinyirin hidup orang, atau mungkin hidupnya itu suka banget kepo dengan kehidupan orang lain. Orang yang berkarakter seperti ini biasanya mereka itu suka sekali mengadu domba atau mungkin mengambing hitamkan orang lain, sehingga membuat awalnya kita yang hanya bercerita pisang sampai di tujuan menjadi kolak. Ingat ya sayang, jangan asal pilih teman untuk bercerita dan jangan asal curhat ya, karena itu bisa menjadi bumerang, itu bisa menjadi masalah yang tak terduga. Bukan mereka yang salah dalam kehidupan kita, karena setiap orang yang datang dalam kehidupan kita semuanya belum tentu baik. Karena terkadang kita memang dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin berkepribadian pengkhianat atau berkepribadian yang tidak baik. Itu sebuah proses pendewasaan. Jadi kita juga harus bisa memaklumi sebelum kita bercerita kepada orang lain, diri kita sendiri bagaimana kita membawanya. Jangan asal-asalan bercerita ya. Jika tidak ingin cerita pisang Anda menjadi kolak sampai di tujuan. Paham sayang? Halo guys, welcome to back my channel. Kembali lagi dengan saya Cici Anggi Channel ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan dukung channel YouTube saya. Dan yang barusan bergabung, terima kasih. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya ya. Jangan sembarangan bercerita kepada orang lain ya tentang apapun yang Anda alami saat ini, meskipun Anda sedang konflik dengan siapapun. Karena itu bisa menimbulkan fitnah dan juga bisa menimbulkan kolak pisang ya. Anda cerita pisang sampai di tujuan sudah menjadi kolak. Karena apa? Biasanya orang-orang seperti itu memanfaatkan keadaan yang seperti ini. Bisa jadi Anda malah menjadi kambing hitam. Jadi usahakan ketika kita ingin bercerita tentang masalah kita atau problem kita, lebih baik kita curhat kepada saudara kita atau mungkin orang tua kita ya. Ingat, teman Anda memiliki teman dan Anda juga memiliki teman. Setiap hubungan pasti ada konflik dan pasti ada pro dan kontranya. Untuk itulah berhati-hatilah kalian dalam memilih teman untuk bercerita. Konten saya hari ini saya akan membahas tentang jangan asal pilih teman curhat ya. Jangan sampai ketika kita bercerita tentang pisang sampai di tujuan sudah menjadi kolak. Sangat fantastis sekali ya. Bercerita tentang masalah kita memang bisa membuat kita semakin nyaman atau mungkin menghilangkan beban kita. Itu bisa membuat kita lebih fresh, mengurangi beban kehidupan kita ya. Tapi jangan asal curhat dan jangan asal salah pilih teman curhat. Karena apa? Ketika kita bercerita salah teman curhat itu bisa berakibat fatal untuk diri kita sendiri. Karena tidak semua orang di dunia ini menyukai kita. Faktanya
orang yang memiliki kesempatan menyakiti kita lebih besar dan orang yang berpeluang lebih besar menyakiti kita adalah orang-orang terdekat kita. Berbeda dengan mereka yang tidak mengenal kita, mereka lebih menghargai kita, lebih sopan santun. Semua orang terlahir memiliki mental yang tidak sama. Ada mereka yang memiliki masalah semakin kuat. Ada juga mereka yang memiliki masalah semakin depresi dan kemudian terjadi gangguan mental ya. Itulah pentingnya jangan asal pilih teman bercerita ya. Jangan sampai ketika kita bercerita tentang pisang, sampai di tujuan cerita kita menjadi kolak. Inilah alasan-alasan kenapa kita tidak boleh asalan dalam memilih teman curhat atau mungkin teman bercerita. Mau tahu alasannya? Let's go, yuk kita lanjut. Tetap di channel Cici Anggi Channel ya. Yang pertama, akan lebih memperburuk situasi jika kalian salah memilih teman curhat. Salah memilih teman curhat bisa memperburuk situasi. Karena apa? Di saat Anda salah berbicara tentang problem atau menceritakan masalah Anda, bisa jadi dia memanfaatkan keadaan yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Untuk itulah berhati-hatilah dalam memilih teman untuk bercerita. Lebih baik Anda bercerita kepada sajadah saja ya, atau mungkin kepada ibu, kepada saudara kalian. Yang kedua, masalah kita jika kita bercerita dengan orang yang salah akan semakin menyebar, bukan malah ketemu ujungnya. Salah memilih teman bercerita, masalah akan semakin menyebar kemana-mana. Karena apa? Tidak semua orang menyukai kita. Kadang seseorang itu bermuka manis, tapi sebenarnya dia membenci kita. Kadang seseorang itu baik kepada kita karena ada maunya, atau mungkin karena ingin memanfaatkan kita. Kadang dia mengerti kita saat ini sedang banyak problem, itu hanya ingin mengeksploit kita, hanya ingin sekedar tahu saja, bukan ingin membantu menyelesaikan masalah. Karena apa? Kehidupan ini banyak sekali orang-orang bermuka 5. Jadi, jadilah orang yang bermuka 2 di antara orang-orang bermuka 5 ya. Yang ketiga, salah memilih teman curhat bisa membuat Anda tidak dihargai dan disepelekan. Karena apa? Mereka tahu kekurangan Anda. Ketika kita salah memilih teman curhat, itu bisa membuat kita malah disepelekan. Membuat kita malah tidak dihargai. Karena apa? Dia menganggap masalahmu itu terlalu kecil, tidak terlalu besar, dan tidak sebanding dengan masalah saya. Itulah mengapa jangan asal pilih teman curhat ya. Karena apa? Setiap orang itu mentalnya berbeda. Dan setiap orang itu kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Hargailah diri Anda sendiri. Jangan terlalu percaya sama orang lain. Dan berhati-hatilah dalam memilih teman untuk bercerita jika Anda atau mungkin Anda tidak dihargai. Karena seseorang yang bisa menyepelekan kita, menghargai kita, itu hanyalah orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Manusia itu tidak luput dari sifat iri dan dengki. Yang keempat, ketika kita salah memilih teman curhat, itu bisa menimbulkan fitnah. Salah memilih teman bercerita bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan salah paham. Karena apa? Kadang kita bercerita pisang sampai di tujuan sudah menjadi kolak. Karena apa? Bisa jadi kita salah dalam bercerita. Bisa jadi dia itu iri dengki kepada kita. Bisa jadi sebenarnya dia itu bermuka 5. Hati-hati ya dalam memilih teman untuk bercerita. Karena itu akan menimbulkan banyak masalah dan itu gudang masalahnya di situ ya. Sebenarnya kita salah dalam memilih teman untuk bercerita.
Jangan terlalu polos karena terkadang seseorang datang dalam kehidupan kita itu hanya ingin tahu tentang kita saja. Dia itu tidak ingin menjadi sahabat kita. Karena apa? Hatinya penuh dengan iri, dengki, dan hatinya itu ingin menjatuhkan kita sebenarnya, tapi dia itu memakai cara halus, yaitu menjadi orang terdekat kita dahulu. Setelah dia tahu kekurangan kita, baru dia akan menjadi seseorang yang bermuka 5. Paham sayang? Mau ngayu wong ganteng kuwi santai sayang. Belajarlah dari virus corona dan Omicron. Jangan lupa untuk jaga jarak ya. Karena semakin Anda mendekat, berarti orang lain memiliki peluang untuk menghancurkan Anda. Karena hanya orang terdekat yang memiliki peluang lebih besar untuk menghancurkan dan menyakiti Anda. Paham sayang? Uang ayu, uang ganteng kuwi santai sayang. Itulah tadi kata-kata motivasi dari saya hari ini tentang jangan salah pilih teman curhat ya. Semoga bisa memberikan motivasi, inspirasi, dan bisa memberikan wawasan, pelajaran buat kita semua. Hati-hati dalam memilih teman untuk bercerita. Jika tidak ingin Anda menjadi kambing hitam atau mungkin Anda semakin parah dan semakin menyebar, semakin banyak problem karena tidak akan pernah ada ujungnya. Setiap manusia itu memiliki sifat iri dan dengki, hanya kadarnya saja yang berbeda. Wong ayu wong ganteng kuwi santai sayang, paham? Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan ya. Bye bye, see you.